Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Zulfia Salsabila. Kali ini kita akan membahas tentang teori intertekstual dengan mendeskripsikan antara 3 skripsi yang mengkaji tentang teori intertekstual. Berikut penjelasannya. Apa sih teori intertekstual itu? Nah, teori intertekstual adalah memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasar diri pada teks-teks lain yang telah ditulis orang sebelumnya. Jadi, intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks lain. Selanjutnya, kajian intertekstual itu yaitu sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain-lain di antara teks yang dikaji. Selanjutnya, pengertian intertekstual dipertegas oleh Kristeva dalam Suwardi tahun 2011 halaman 201. Teori intertekstualitas mempunyai kaidah dan prinsip tertentu. Kaidah dan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pada hakikatnya sebuah teks mengandung berbagai teks. Yang kedua, studi intertekstual berarti menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang ketiga, studi intertekstualitas memberi keseimbangan antara unsur intrinsik dengan unsur ekstrinsik teks yang disesuaikan dengan fungsi teks di masyarakat. Nah, yang keempat, dalam kaitan proses kreatif pengarang, kehadiran teks merupakan hasil yang diperoleh dari teks yang lain. Selanjutnya, kita akan mendeskripsikan antara 3 skripsi tentang kajian intertekstual. Berikut penjelasannya. Skripsi pertama yaitu berjudul Kajian Intertekstual Antara Novel dan Film Bulan Terbelah Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Yang menyusun skripsi ini yaitu Ismin Asmiarti. Tahun terbit skripsinya yaitu pada tahun 2017. Objek skripsinya yaitu dari novel ke film. Nah, objek materialnya adalah penelitian novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais, sedangkan objek formalnya adalah unsur fakta dan tema yang berkaitan dengan nilai akidah yang terdapat dalam novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data lunak yang berwujud monolog, dialog, dan kutipan yang terdapat dalam novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais. Novel Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais terbit pada tahun 2014, sedangkan filmnya pertama kali tayang pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Hanum Salsabila Rais yang tidak lain adalah pengarang novel tersebut. Alasan pemilihan kedua karya novel dan film tersebut karena kedua karya tersebut menunjukkan adanya prinsip intertekstualitas yang mencakup unsur intrinsik tema dan fakta dan unsur ekstrinsik nilai akidah yang penulis fokuskan pada tokoh utama dalam kedua karya novel dan film tersebut. Nah, lanjut ke skripsi kedua, yaitu judulnya Alih Wahana Novel Supernova karya Dewi Lestari menjadi film Supernova karya Rizal Mantovani, kajian modal Pamusuk NST. Yang menyusun skripsi ini yaitu Rara Reski Setiawati. Tahun terbit skripsinya pada tahun 2017. Objek skripsinya yaitu dari novel ke film. Nah, pada skripsi kedua tadi, penelitian ini mengkaji, mendeskripsikan, dan menemukan bentuk hubungan intertekstual novel Supernova karya Dewi Lestari dengan film Supernova karya Rizal Mantovani, dan proses ekranisasi novel Supernova karya Dewi Lestari dengan film Supernova karya Rizal Mantovani. Penelitian ini berfokus pada bentuk hubungan intertekstual novel dan film Supernova episode Satria, Putri, dan Bintang Jatuh
dan proses ekranisasi novel menjadi film Supernova episode Satria, Putri, dan Bintang Jatuh. Sumber data penelitian ini adalah berupa novel Supernova episode Kesatria, Putri, dan Bintang Jatuh karya Dewi Lestari diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka Yogyakarta tahun 2001 dan film Supernova karya Rizal Mantovani diproduksi oleh PT Seraya Entertainment Film tahun 2014. Nah, yang ketiga judul skripsinya yaitu ekranisasi novel 2 garis biru karya Lucia Priyandarini ke bentuk film 2 garis biru karya Gina Esnur dan implikasinya terhadap pembelajaran sastra di SMA. Yang menyusun skripsi ini yaitu Syifa Anis Kurli. Tahun terbitnya yaitu tahun 2020. Objek skripsinya yaitu dari novel ke film. Dalam novel 2 garis biru karya Lucia Priyandarini cetakan kedua pada bulan Agustus 2019 dengan tebal 206 halaman dan terdiri dari 36 bab atau episode cerita. Harus diubah Gina Esnur ke film 2 garis biru dengan durasi 113 menit. Perubahan dari segi waktu tersebut mengakibatkan berbagai hal dalam novel 2 garis biru karya Lucia Priyandarini mengalami transformasi atau ekranisasi. Salah satunya yaitu bentuk transformasi tema, tokoh, alur, latar, dan amanat dalam cerita.